Kepala Bidang Mitigasi Bencana Vulkanologi atau PVMBG, ada Pak Hendra Gunawan sudah bergabung bersama kami. Pak Hendra, mungkin Anda bisa jelaskan kembali kepada kami dan juga masyarakat terkait dengan erupsi Gunung Semeru kali ini seperti apa potensi dan juga peningkatannya. Baik, Mas Ardi. Jadi sudah diinformasikan sebelumnya kepada masyarakat sekitar pukul 4.30 dini hari tadi terjadi awan panas dan berlangsung hingga kurang lebih 1 jam yang lalu, di mana jarak luncur dari awan panas ini diawali pada jarak 7 km ke arah tenggara, tepatnya di Besuk Kobokan, dan masih berlangsung sekitar 3 jam yang lalu sampai jarak 13 km ke arah Besuk Kobokan, tepatnya di Kalilanang. Dan terakhir 1 jam yang lalu diinformasikan juga sudah awan panasnya mencapai jembatan Geladak Perak yang baru dibangun. Jadi itu yang dilaporkan dari beberapa sumber, ya. Dan peralatan dari kami juga sempat mengalami kerusakan beberapa sehingga tidak berfungsi, jadi memerlukan mungkin sistem power supply-nya yang terkendala oleh abu vulkanik yang menimpa solar panel pada peralatan. Namun dapat kami sampaikan bahwa terhitung mulai pukul 12.00 status Gunung Semeru dinaikkan dari level 3 menjadi level 4 atau dari level siaga menjadi level awas dengan rekomendasi jarak aman di luar radius 8 km dan secara sektoral ke arah Besuk Kobokan dan Kalilanang sejauh 19 km. Masyarakat agar tidak mendekati juga sempadan sungai sejauh 500 meter, ya, terutama di Besuk Kobokan dan Kalilanang ini. Baik, Pak Hendra, lalu bagaimana mitigasi yang dilakukan oleh PVMBG dengan warga yang lokasinya terdampak akibat dari erupsi? Jadi sebetulnya ini sudah ada tim tanggap darurat sejak minggu lalu yang datang ke lokasi untuk membantu petugas pengamat gunung api yang ada Gunung Semeru yang ada di Gunung Sawur. Mereka melakukan evaluasi secara ketat dan melakukan koordinasi. Tadi pagi sudah ada kunjungan dari Bu Wakil Bupati dan saya juga sudah melakukan komunikasi langsung dengan Bapak Bupati Lumajang, Pak Ari, terkait situasi status Gunung Semeru ini. Pak Hendra, warga masih ada yang melakukan evakuasi, bahkan tadi kami juga mendapatkan gambar beberapa warga di desa berlarian untuk melakukan proses evakuasi. Sementara kejadian ini juga sudah terjadi sejak tahun lalu, artinya berulang seperti itu. Apakah memang aktivitas dari awan panas guguran ini begitu sulit untuk diantisipasi, untuk dipantau? Atau dipotensikan kapan kira-kira terjadi begitu, Pak Hendra? Ya, ini sangat sulit. Jadi baik tahun 2021, 2020, bahkan tahun ini, jadi kalau secara kegempaan vulkanik tidak begitu banyak signifikan. Nah, kemudian hasil penemuan kami dari hasil evaluasi ini lebih disebabkan oleh suplai magma yang dalam, sehingga fenomena permukaan tidak terlampau signifikan. Magma langsung dari kedalaman menuju permukaan, sehingga proses yang terjadi sangat cepat. Biasanya dalam banyak kasus di gunung-gunung ini kita ada fase di antara pergerakan magma di dalam sampai menuju pergerakan magma di dekat permukaan yang dicirikan oleh gempa-gempa vulkanik yang dangkal. Tapi untuk kali ini lebih banyak dilibatkan oleh gempa-gempa tektonik dalam, atau lebih dilibatkan oleh gempa vulkanik dalam. Begitupun dari data deformasi yang mendetek itu, alat deformasi yang mendetek yang paling dalam, bukan yang permukaan. Jadi kalau kita biasanya banyakkan gunung itu mendeteksi fenomena alat yang mendeteksi di permukaan, ini kurang begitu terdeteksi untuk kasus Gunung Semeru. Baik, alat yang mendeteksi di permukaan ini kurang bisa mendeteksi di Gunung Semeru. Kemudian, apakah artinya kita deteksi hanya berbeda lah situasinya dengan kebanyakan gunung yang lain.
Oke, Gunung Semeru dapat dikatakan berbeda aktivitasnya dengan gunung api yang lain. Pak Hendra, apakah artinya potensi erupsi dan juga abu vulkanik susulan ini masih bisa diprediksi ataupun ada potensi seperti itu? Ya, mudah-mudahan dengan adanya temuan seperti ini ke depan kita bisa jadikan referensi apabila ke depan terkait gempa-gempa tektonik lokal atau gempa vulkanik dalam ini kita bisa lebih memberikan kesiapannya waktu yang lebih ya. Kemudian juga masalah mitigasi ini kita sudah merevisi peta kawasan rawan bencana gunung api ini sehingga daerah-daerah yang potensi dampak sudah bisa didelineasi dan bisa dijadikan acuan oleh pemerintah daerah. Baik, Pak Hendra, saya ingin coba update tahun lalu Presiden sempat menginstruksikan dan juga mengatakan bersama dengan Gubernur Jawa Timur juga bahwa kamera-kamera pemantau yang berada atau memantau kawasan Gunung Semeru ini akan ditambah. Apakah sudah dilaksanakan, Pak, atau sudah ada penambahan kamera tersebut sehingga pemantauan bisa lebih maksimal? Ya betul, jadi kita sudah memprogramkan sampai tahun 2024 terkait modernisasi peralatan yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ini untuk kasus Gunung Semeru kita sudah memasang 4 CCTV di lokasi yang berbeda. Nah, dengan alat ini kita bisa mendeteksi awan panas lebih awal tadi pagi dari keempat CCTV yang baru dipasang. 4 CCTV ini sudah berfungsi, Pak, berarti, Pak, untuk bisa memantau atau sedang dipasang? Kita bisa melihat dengan jelas pergerakan awan panas ini dari beberapa CCTV yang baru dipasang ini kita sangat bersyukur ini. Baik, artinya ada modernisasi peralatan termasuk juga ada 4 CCTV baru yang dipasang termasuk juga gambar yang dilakukan ataupun yang dipublish oleh pihak dari PVMBG merupakan gambar dari CCTV yang baru itu. Silakan, Pak Hendra. Kita akan melakukan penambahan alat juga di gunung itu. Tapi melihat situasi ulang tentang rencana penambahan yang sudah disiapkan juga. Baik, Pak Hendra, kita ketahui Semeru merupakan kawasan yang rawan akan bencana dan juga ada warga yang tinggal di lokasi tersebut, cukup banyak warga yang juga bekerja di lokasi tersebut. Apakah ada perbedaan karakteristik dari erupsi yang terjadi tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, khususnya dengan tahun yang lalu? Sebetulnya sama, hanya yang membedakan pada saat ini adalah di mana awan panas bisa meluncur lebih jauh atau perlahan karena material-material yang sebelumnya sudah mengisi volume wadah-wadah di sungai, sehingga itu memudahkan terjadinya lahan maupun awan panas berpotensi lebih jauh lagi. Awan panas bisa meluncur lebih jauh lagi. Kemudian dengan demikian, apakah antisipasi yang dilakukan dengan adanya potensi awan panas yang sudah meluncur bisa lebih jauh lagi ini juga artinya sudah diprediksi oleh PVMBG? Bagaimana koordinasinya dengan warga, Pak? Ya, dengan adanya hasil evaluasi seperti ini, Baik. dari awas ini kita memberikan jarak 19 km ya untuk disrupsi awan panasnya, tapi dengan adanya hujan bisa memicu terjadinya lahar dingin ke arah Sungai Kobokan dan Kawilanan. Bisa juga sungai-sungai di sekitarnya yang hulu-hulunya di arah puncak Gunung Semeru. Baik. Terima kasih Pak Hendra Gunawan, Ketua PVMBG sudah bergabung bersama, Kepala PVMBG sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Selamat kembali bertugas, Pak. Nanti kami akan mengupdate kembali terkait dengan data terbaru yang sudah didapatkan oleh pihak dari PVMBG.